Hasto sempat menyinggung terkait sirkumsisi atau sunat ya dok. Tadi dokter Hasto juga sudah menjelaskan bagaimana cara membersihkan pada mungkin mereka yang tidak melakukan sirkumsisi atau tidak sunat. Nah mungkin kalau menyinggung mengenai sunat ini bagaimana dok pandangan dokter Hasto terhadap tindakan sirkumsisi atau sunat pada perempuan nih dok dari segi medis. Mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau misalnya dokter Hasto bisa sharing apakah di Indonesia sebenarnya praktik seperti ini masih ada mungkin atau lebih banyak di luar, mungkin dokter Hasto bisa share pendapat dokter terkait hal ini dok. Terima kasih dokter Hasto. Ya, di beberapa laporan di Indonesia masih ada, ya, dan di negara-negara lain juga masih ada, dan ini masih menjadi menjadi isu secara internasional tentang sirkum pada perempuan atau mutilasi dari organ reproduksi perempuan itu. Saya kira begini ya, kita kembalikan kepada dunia kedokteran yang kita lihat bahwa semua sudah terang benderang terbuka dengan nyata, dan juga banyak para ulama juga tidak menolak, artinya banyak para ulama yang juga kemudian memberikan kajian-kajiannya bahwa memang khitan pada perempuan ini tidak diperlukan, tidak seperti laki-laki ya. Karena apa? Karena organ reproduksi perempuan yang namanya klitoris itu katakanlah identiknya adalah ada penis, ada gland penis ya. Untuk laki-laki itu penis, itu untuk perempuan itu ada klitoris. Tentu klitoris ini tidak tertutup seperti halnya laki-laki punya penis yang kemudian tertutup oleh prepucium. Ya, klitoris tidak tertutup seperti halnya pada laki-laki. Sehingga pada organ perempuan ini secara medis tidak ada lagi yang menghalangi untuk dibersihkan. Artinya tanpa adanya khitan pun kemudian organ perempuan ini tidak ada yang kemudian sulit dibersihkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang salah. Bahkan khitan yang dilakukan pada perempuan tidak saja mengambil lapisan kulit yang di atasnya klitoris atau yang sebelumnya pada laki-laki itu dalam bentuk seperti prepucium, tetapi ada yang sampai mengeksisi dari klitoris itu sendiri. Nah, ini kan kemudian kita tahu bahwa pembuluh darah yang ada di situ juga cukup sangat vaskuler, maksudnya sangat banyak pembuluh darah aktifnya yang berisiko menimbulkan perdarahan. Kemudian yang kedua juga di situ sangat kompleks dengan plexus atau anyaman saraf yang sangat penting untuk sensasi atau sentuhan, perasaan. Oleh karena itu, kalau seandainya sampai terjadi kerusakan yang masif, maka sangat mungkin menghilangkan rasa, kemudian sangat mungkin menimbulkan bahaya perdarahan juga. Nah, inilah kalau yang perempuan ini kan menurut saya betul-betul terang benderang secara medis sudah bisa dilihat di situ. Terlebih ketika juga saya lihat mutilasi pada genitalia eksternal perempuan ini juga yang jenis yang eksisi luas juga ada, yang kemudian akhirnya menutup kemudian sampai bisa menutup uretra. Uretra itu adalah lubang untuk kencingnya, karena ada eksisi dari mutilasi organ eksternal atau khitan perempuan ini yang kemudian memotong labium minus atau bibir minor kanan, bibir minor kiri, kemudian akhirnya ditemukan karena dia di merapat itu akhirnya terjadi perlengketan, dan kemudian akhirnya bisa menutup lubang untuk kencingnya, sehingga lubang kencingnya jadi lewat agak ke bawah. Ini kan menimbulkan cacat seumur hidup gitu. Itulah saya cermati jenis-jenis mutilasi organ perempuan atau khitan pada perempuan sangat merugikan. Begitu ya, Mbak. Baik, terima kasih. Jadi emang sebenarnya sangat berbahaya ya dokter ya, dan emang mungkin kalau di medis tidak disarankan, sangat tidak disarankan.